adalah aspek visual. Aspek visual itu yang terdiri atas animasi dan gambar. Atau selanjutnya juga kami meninjau dari aspek audionya, kemudian juga dari aspek penulisan, tapi ini lebih ke tampilan tulisannya ya, bukan tata bahasanya, dan juga kemudian dari aspek pemrograman medianya. Dari masing-masing aspek tersebut kami breakdown beberapa indikator. Jadi dari aspek visual itu bagus tidaknya, layak tidaknya suatu video pembelajaran itu dilihat dari mana sih, seperti itu. Jadi pertama kami lihat bahwa secara visual ada kesesuaian warna background, animasi, dan gambar. Kemudian ada kesesuaian, jadi warnanya ini terlalu terang nggak, terlalu mencolok, atau terlalu buram nggak gitu warnanya, atau jadi kira-kira sesuai nggak ini background yang digunakan untuk dijadikan sebagai suatu background dari video pembelajaran. Kemudian juga kesesuaian animasi yang digunakan dalam materi. Kira-kira kalau untuk mengajarkan pecahan kan ada animasinya ya. Animasinya nih tepat nggak penggunaannya? Jangan-jangan nanti ada animasi pembagian 1 dibagi 4, tapi 4 bagian itu nggak sama, berarti kan animasi yang digunakan kurang tepat, seperti itu. Kemudian kesesuaian pengambilan ukuran gambar, apakah gambarnya terlalu kecil atau terlalu besar, sampai terlalu full, atau terlalu kecil sampai kurang terlihat, kurang jelas gitu ya. Kemudian kejelasan gambar atau resolusi gambarnya. Apabila ada gambar-gambar yang sumbernya diambil dari internet misalnya, itu resolusinya bagus atau enggak, atau terlalu buram kalau diperbesar. Kemudian ketepatan pencahayaan yang digunakan oleh pemateri. Apabila pematerinya menampilkan video wajahnya gitu ya kan di pojok itu, apakah di situ gelap orangnya atau gimana gitu. Kalau misalnya videonya full animasi dan dianya hanya di pojok, apabila videonya ada orangnya menjelaskan ya apakah lightingnya juga cukup terang, seperti itu. Kemudian kami juga melihat kecepatan pergerakan animasinya. Ini animasi terlalu cepat atau terlalu lambat. Kalau terlalu cepat kan nanti biarpun bisa di pause, tapi kayak transisinya tuh udah cukup jelas atau belum, seperti itu. Kemudian kesesuaian penggunaan animasi dan gambar dengan pengguna. Jadi itu penggunaan animasi dan gambar dengan penggunanya nih, kayak kalau anak-anak SMP itu kan lebih ke visual ya, masih ada di masa transisi dari konkret ke abstrak. Jadi apakah ini nanti animasinya langsung animasi tulisan-tulisan abstrak-abstrak simbol, atau dia ada transisinya dulu? Jadi dilihat animasinya ini cocok nggak sih kalau buat ngajarin anak SMP, atau ini terlalu berwarna, sedangkan ini untuk anak SMA. Anak SMA sebenarnya kurang cocok apabila terlalu berwarna, terlalu colorful, seperti itu. Kemudian ketepatan brightness yang digunakan dalam video itu juga ini lebih ke ininya sih Pak, kayak warnanya ya, warna animasinya, warna secara keseluruhannya. Itu beda dibanding dengan yang pemateri yang di nomor 5 tadi. Kemudian untuk secara media juga ditinjau dari aspek audio. Jadi kejelasan intonasi pemateri atau penyajinya, intonasinya jelas atau datar atau bagaimana, intonasinya menarik atau gimana saat dia menjelaskan, sudah sesuai belum untuk bisa dimengerti gitu. Atau yang kedua adalah kejelasan suara atau pelafalan dalam penyampaian materi. Apakah suaranya sudah cukup jelas atau audionya ini agak-agak noise di belakangnya gitu. Kemudian ketepatan volume ini lebih ke background kan, apabila digunakan background, jangan-jangan backgroundnya ini mengalahkan suara penyajinya gitu. Atau penyajinya mengalahkan suara backsoundnya, atau sebenarnya backsoundnya ini seperti apa? Apakah sudah tepat, terlalu kencang atau enggak? Atau yang nomor 4, kesesuaian backsoundnya. Nanti lagi belajar tapi backsoundnya lagu-lagu yang
nanti kan jadi terdistract ya, atau sudah sesuai background-nya berupa instrumental aja misalnya gitu apabila digunakan background. Kemudian selanjutnya dari aspek penulisan ini apa ya, kayak itu tadi lebih ke fontnya tuh kecil banget nggak sih? Ini nggak kebaca apa misalnya gitu. Jadi pertama kita lihat ketepatan pemilihan jenis font teks. Jangan pakai misalnya nanti fontnya font-font kayak yang berkeriting-keriting atau yang lucu-lucu, tapi jadinya agak itu tadi mendistract siswa dari tujuan pembelajaran itu sendiri, malah siswa fokusnya ke fontnya nanti, atau jangan-jangan fontnya ini terlalu tebal jadi kurang bisa dibaca seperti itu, atau ukurannya fontnya udah cocok tapi ukurannya terlalu kecil misalnya, jadinya nggak proporsional antara gambar dengan teks misalnya seperti itu. Atau warna juga, warnanya teksnya misalnya background warna kuning terus teksnya warna hijau stabilo, ya itu kan berarti juga kurang tepat gitu. Jadi lebih secara penulisannya. Kemudian pemrograman medianya ini adalah durasi videonya. Apakah durasi video pembelajaran yang dibuat ini terlalu panjang atau terlalu cepat, misalnya seperti itu. Karena kalau terlalu panjang dan penjelasannya misalnya bertele-tele, kan nanti juga mungkin siswa jadi bosan dalam menyaksikan video pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian aplikasi tambahan yang digunakan dalam penyajian materi. Misalnya mau mempelajari mengenai kubus gitu. Kubus yang digunakan adalah GeoGebra, berarti sudah sesuai. Tapi misalnya untuk mempelajari kubus, tapi hanya misalnya belum memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin, dia hanya menginsert foto-foto kubus, ya mungkin itu kurang sesuai, mungkin bisa lebih ditingkatkan. Hal-hal yang seperti itu Pak yang ditinjau dari segi pemrograman medianya. Kemudian untuk tahapan instrumennya gitu, di awalnya ada petunjuk umum, petunjuk khusus, dan petunjuk pengisian. Petunjuk umumnya seperti pada umumnya ini seperti pendahuluan, apa gunanya, apa maksud dari angket ini, apa yang diharapkan dari responden saat mengisi angket ini. Kemudian petunjuk khusus bahwa sebelum mengisi tentunya pengisi responden harus menyaksikan dan menyimak video tersebut sampai akhir. Dan sedangkan untuk pengisian nanti akan ada di Google Form-nya yang kami memilih bentuk multiple choice 4 pilihan Pak. Jadi sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kami menghilangkan pilihan ragu-ragu karena lebih baik ditinggalkan kalau ragu-ragu. Karena itu abu-abu, jadi iya, enggak. Jadi jangan ada keraguan-raguan gitu. Oke, sis, ada next lagi nggak sis? Oh ya Pak, itu tadi kalau dari segi aspeknya ya, setiap indikatornya seperti yang mau ditinjau. Dari setiap indikator tersebut kemudian dibuat butir pertanyaannya. Misalnya kayak tadi tampilan, oh ya ini pernyataan. Jadi ada beberapa pernyataan yang perlu ditentukan oleh responden, mereka setuju atau enggaknya. Misalnya pertama, tampilan layar atau tema yang digunakan dalam video pembelajaran ini sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Kemudian ya setuju, tidak setuju, atau bagaimana. Animasi yang digunakan dalam video pembelajaran ini menarik. Karena kan salah satu tujuan video pembelajaran juga agar bisa menarik siswa untuk bisa lebih mau untuk mengulang-ulang ya. Jadi diharapkan menarik. Kemudian animasi apakah mendukung materi yang disajikan, itu tadi kurang lebih sudah dipaparkan seperti apa ya, gambar yang disajikan dan seterusnya. Jadi berikut ini semua nomor ini adalah bentuk pernyataan dari indikator yang ada di atas tadi. Kurang lebih seperti itu Pak, hasil diskusi kelompok 4 mengenai instrumen validasi media video pembelajaran. Sudah ada ininya, hasil instrumennya? Google Form-nya
Google Form-nya Pak ada? Coba bisa ditampilkan. Baik Pak, Siska coba. Bentar ya Pak, lagi dibuka. Nah, sambil Anda membuka, jadi semua hal yang tadi disampaikan itu sudah bagus ya. Cuma ya perlu ada teorinya. Misalnya untuk ini perlu visual, perlu apa, itu teorinya dari mana. Semua harus ada ya, teori pendukungnya yang membahas intonasi itu penting, brightness itu penting, apa segala itu penting dalam sebuah video pembelajaran ya. Jadi perlu dalam hal ini pada kasus sekarang belum kita minta, tapi kalau Anda nanti membuat tesis atau apa, itu perlu diberikan ya alasan teoritisnya. Oke, coba jelaskan lagi yang ini. Oke, baik Pak. Ini tampilan Google Form untuk angket terkait. Jadi pertama ada section yang pengenalan dulu, petunjuk umum, petunjuk khusus tadi. Kemudian kan kemarin itu Bapak sampaikan bahwa validasi dilakukan individu ya Pak. Jadi si A memvalidasi secara media, punyanya si B secara terus punyanya siapa gitu ya Pak. Jadi di sini saya buatnya ada nama validatornya siapa dan nama pembuat video yang divalidasi itu punyanya siapa, seperti itu Pak. Nggak bisa nggak sis? Oh bisa ya? Oh bisa kok, berikut ya, padahal belum diisi ya sis? Bisa Kak. Oh deh. Oh ya, soalnya kemarin belum di checklist yang itu ya, yang required untuk diisi ya. Oke, selanjutnya ini aspek yang pertama, aspek visual tadi, tampilan layar atau tema yang digunakan sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, semuanya dibuat multiple choice, 4 pilihan Pak. Animasi digunakan, kemudian gambar yang digunakan mendukung. Jadi jangan sampai ada gambar yang dimasukkan tapi sebenarnya itu tidak mendukung. Misalnya ditambah-tambahin border atau gimana, untuk mungkin tujuannya mempercantik, memperindah tampilan video pembelajaran, tapi itu mungkin tidak begitu signifikan secara tujuan pembelajarannya mungkin tidak perlu, misalnya kayak gitu, gambar-gambar yang tidak perlu. Kemudian resolusi gambar yang digunakan itu tadi juga lighting penyajinya. Jangan penyajinya nanti di pojok tapi nggak kelihatan, jadi sebenarnya kayak ada suaranya aja, nggak ada orangnya. Atau mungkin terlalu terang. Kemudian transisi animasinya apakah terlalu cepat gitu. Next sis. Kemudian intonasi penyaji dalam penyampaian materi video pembelajaran sudah tepat, artikulasinya sudah tepat, volume suara penyajinya juga sudah tepat, back sound yang digunakan juga sudah tepat. Itu dari aspek tadi audio. Sekarang aspek penulisan, teks yang disajikan terbaca dengan jelas, dan juga ukuran dan jenis huruf yang digunakan konsisten. Jadi mungkin nanti di awal pakainya Times New Roman, kemudian begitu penjelasan selanjutnya dia pakai Calibri atau dia nanti berubah lagi gitu. Jadi harus ada konsistensi, ukuran dan jenis huruf. Jadi kayak ada temanya gitu mungkin ya Pak. Jadi di video pembelajarannya. Next sis. Kemudian ini yang tadi dari aspek pemrograman medianya, durasinya sesuai kebutuhan. Kemudian aplikasi tambahan yang digunakan itu mendukung proses penyampaian materinya. Kurang lebih seperti itu Pak Google Form-nya. Mungkin nanti akan tambahkan bagian-bagian isian bebas. Jadi nanti misalnya ada komentar nanti akan agar validator bisa menambahkan. Oke, cukup. Nanti yang kelompok lain yang kebetulan
membuat instrumen tentang media, nanti diwajibkan bertanya ya. Buat dulu pertanyaannya, nanti setelah presentasi yang ketiga baru tanya jawab ya. Oke, presentasi yang kedua tadi kelompoknya siapa tadi? Oci ya kalau nggak salah. Ya silakan kelompoknya Oci. Ambil kamera. Bapak boleh kelompok Patri dulu nggak? Soalnya salah satu anggota kita sedang ada yang sholat, Pak. Jadi nungguin si Nahda biar bareng gitu. Oke, boleh saja. Kalau Pak Tri Fauzi sudah siap? Tri Fauzi, kelompoknya? Apa sudah siap? Halo, iya Pak. Tadi Fori juga lagi sholat, tapi sudah masuk belum For? Satu lagi, kelompok kami berempat Pak. Pak Tri Fauzi, Fori, saya, Ratna Nur Herdiati, dan Denny, dan satu lagi Kak Denny. Ya, Kak Denny. Cuma sepertinya belum bergabung. Kemarin juga belum ikut. Oke, kalau gitu kita tunggu dengan pertanyaan saja. Kelompoknya siapa yang bertanya nih? Kelompoknya yang penyaji, pembuat instrumen untuk ahli media, selain kelompoknya Ratna, kelompoknya siapa? Kelompok 3, Pak. Siapa aja kelompok 3? Alifa, Lia Amalia, Selvia, dan Ernika, Pak. Ya, masing-masing satu pertanyaan, masing-masing orang. Silakan. Siapa dulu? Dicatat ya. Atau ditulis di chatting bisa pertanyaannya. Ya. Pak, Ya. saya Selvia. Pertanyaan bisa ditulis di chatting. Atau mau dikatakan juga boleh. Atau ada yang mau langsung bertanya tadi, Selvia tadi? Iya, Pak. Ya, Sebenarnya saya bukan mau bertanya sih, Pak. Mau ini aja, Pak, membandingkan hasil diskusi kelompok saya sama kelompoknya ya, Kak Mariam. Pula pertanyaan atau pernyataan boleh. Silakan. Oh iya, Pak. Tadi berdasarkan Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kita itu ada yang ada di Kak Mariam, ada juga yang di kelompok kita ada, tapi di punya Kak Mariam nggak ada. Jadi kita udah mirip sama punya Kak Mariam, kita memvalidasi dari segi visual, kemudian dari segi tampilan juga, kemudian kita menambahkan pemanfaatan sama penggunaan, di mana di penggunaan itu kita menampilkan kemudahan mengakses video pembelajarannya. Apakah video pembelajarannya itu ditampilkan di platform yang mudah diakses atau hanya bisa diakses oleh kelompok tertutup seperti itu. Kemudian yang dari Kak Mariam, yang kekurangannya ada di kita itu pada bagian waktu. Jadi di sini kelompok kita itu masih belum nyantumin waktu karena pada saat pembuatan video kan ada waktu maksimum yang ditampilkan gitu. Maksudnya supaya penampilan videonya tidak terlalu panjang. Itu aja sih, Pak. Oke. Selvia sudah. Yang lain, anggota yang lain dari kelompok Anda? Ini Pak, saya Lia. Oh iya, silakan Lia. Ini saya mau nanya, kalau kayak kriteria skala penilaiannya ya,
apa itu harus selalu yang setuju atau sangat setuju atau ada yang lain? Terus lagi itu dalam mata kuliah seperti kayak mata kuliah apa sih lah itu? Yang Bu Yayu ya bilang kalau ada netral ya atau apa gitu itu boleh atau enggak gitu. Itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Makasih. Oke. Yang lainnya? Saya mau ini Pak, jadi memperjelas maksud Mbak Lia. Jadi waktu semester lalu itu di mata kuliah sama Bu Yayu, jadi Bu Yayu pernah cerita, Bu Yayu itu kan pernah bikin semacam angket untuk disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Jadi Bu Yayu bercerita katanya untuk netral sendiri itu memang ada beberapa daerah yang tidak tahu arti netral itu apa. Jadi hasil dari angket itu tuh jelek gitu karena dipermasalahkannya itu di kata netral itu, di pilihan netral. Tetap. Dan ke Jakarta kalau untuk pilihan netral itu tidak mengganggu gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kemarin ini juga jadi diskusi kami juga kira-kira netral itu harus dimasukkan atau tidak gitu. Kalau misalnya dulu saya waktu skripsi itu saat bikin angket juga dosen saya juga bilang cari sumber yang menguatkan bahwa netral itu tidak usah dimasukkan di dalam pilihan angket gitu. Tapi kami juga masih bingung sebenarnya netral itu boleh atau tidak sih sebenarnya dimasukin ke angket gitu. Apakah nanti akan berpengaruhnya itu sangat besar sekali gitu sama hasil angketnya gitu Pak. Terima kasih. Oke. Satu lagi kan 4 orang ya? Ya Pak, saya Pak. Ya. Silakan. Kalau saya Pak cuman itu aja sih Pak. Tapi tadi Mariam udah nyambain sih. Kalau punya kami selain mereka ngasih setuju tidak setuju, tetap harus ada kolom komentarnya gitu Pak dari pendapat validatornya. Ya. Oke, dicatat ya kelompoknya Ratna Mariam. Nanti dijawab setelah presentasi ya. Oke, presentasi berikutnya kelompoknya Oci. Ada atau enggak ada, silakan mulai. Baik, Pak, benar. Dica, punten share screen. Di open kamera ya, anggotanya semua. Kita hadir atau enggak. Lain yang membuat instrumennya serupa, siap-siap mengajukan pertanyaan ya. Belum kelihatan. Yang lain mana? Yang si Nahdah tuh lagi sholat Pak, tapi nggak tahu dia udah bergabung apa belum Nahdah. Terus cuma bertiga? Berempat Pak, Dica, Nahdah, Mbak Lita sama saya. Litanya nggak ada? Iya nih Mbak Litanya juga nggak tahu kemana. Ada Pak, sebentar Pak. Nah, ada. Ci udah nongol belum? Pakai mukena aja. Udah. Mukena Gedein lagi. Oke, silakan mulai. Saya dulu ada yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2, saya Dwi Rismi Oci, Dika Dani Septiati, Melita sama Nahdah akan memaparkan lembar validasi ahli materi yang kami susun minggu kemarin. Jadi di sini untuk lembar validasi ahli materi sendiri itu kita pertamanya membuat ada identitas videonya. Jadi identitas video itu seperti judul, mata pelajaran, materi, kelas atau semester, kreator atau yang membuat si video itu sama validator nama yang ngevalidasiinnya nanti. Jadi identitas ini kami anggap itu penting karena untuk sebagai nanti kita mau memvalidasi materinya sesuai dengan materi
dan mata pelajaran yang sesuai nanti yang ada di videonya. Kita perlu tahu itu. Oke, untuk petunjuk pengisiannya sendiri, yang pertama itu ada lembar validasi, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari ahli materi dalam penilaian kualitas dan kelayakan video pembelajaran. Nah, yang kedua, berilah tanda checklist pada setiap kolom penilaian sesuai pendapat Bapak atau Ibu sebagai ahli materi tentang video pembelajaran ini. Nah, yang ketiga, kami menggunakan di sini SB, B, C, K, SK atau sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Dan keempat, mohon untuk memberikan komentar dan saran pada tempat yang telah disediakan. Terus yang kelima, atas ketersediaan untuk mengisi lembar validasi ini diucapkan terima kasih. Nah, yang nomor 5 ini hanya sekedar terima kasih atas pengisian. Oke, next, ke bawah, Cak. Mungkin tadi kalau pada kelompok sebelumnya pakai kriteria penilaiannya skala Likert ya, 1, 2, 3, 4. Oh enggak. Soalnya tadi di kelompok 1 sama seperti ahli materi juga mereka menggunakan skala penilaian skala Likert 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kami menggunakan SBBC, KSK. Nah, di sini ada aspek penilaian kami di situ ada 2. Jadi aspek pembelajaran sama aspek bawahnya itu materi. Bisa dilihat dari sini aja Pak ya. Iya, jadi ada aspek pembelajaran atau kegiatan pembelajarannya nanti yang ada di video sama aspek materi. Nah, aspek pembelajarannya ini sendiri ada 3 indikator. Nanti kami akan pecah lagi menjadi pernyataan-pernyataan khusus. Nah, indikatornya itu yang pertama pada pembelajaran itu kesesuaian dengan kurikulum. Jadi kita lihat materi yang ada di video ini sesuai nggak dengan kurikulum yang ada sekarang. Nah, pernyataan yang pertama adalah kejelasan rumusan kompetensi dasar. Yang kedua, kejelasan rumusan indikator pencapaian, sama kesesuaian antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. Indikator yang selanjutnya, interaktivitas siswa dengan media. Nah, pernyataannya itu adalah pemberian contoh soal untuk membantu siswa dalam memahami materi. Jadi, contoh soal yang diberikan itu membantu nggak si siswa ini dalam memahami materinya itu? Karena kan contoh soal banyak dan beda-beda. Nggak mungkin kita langsung dari contoh soal yang susah gitu. Kita pasti mulai dari yang mudah dulu seperti menaiki anak tangga. Jadi dari yang mudah baru mulai menengah baru yang susah. Nah, terus memuat latihan soal yang mendukung kejelasan pemaparan isi materi pembelajaran. Jadi soalnya itu sesuai nggak dengan yang sudah kita jelaskan tadi latihan-latihan soalnya. Nah, yang selanjutnya itu pemberian kesempatan kepada siswa untuk berlatih sendiri. Ini tuh maksudnya adalah nanti sebelum pas dijelaskan pada video itu, kita tidak langsung menjawab gitu, tidak langsung kita kayak seperti berbicara di dalam video itu. Coba kira-kira jawabannya berapa ya? Betul gitu. Padahal kita dalam video, cuman kita seperti berkomunikasi biar ada interaksinya gitu, interaktivitas dengan siswa antara si kita dan medianya, si siswa dengan medianya gitu ada. Terus yang selanjutnya itu adalah menumbuhkan motivasi siswa. Nah, yang indikator ini menarik ya, soalnya ini penting kalau menurut kelompok kita, karena pernyataannya itu adalah kemenarikan uraian materi yang disajikan mendorong siswa mempelajari lebih lanjut, karena tidak ada bedanya video pembelajaran dengan pembelajaran biasa kalau tidak ada kemenarikannya di situ, karena kami yakin setiap manusia memiliki teknik mengajarnya masing-masing, jadi itu yang kami cari, itu yang kami minta. Keunikan dalam teknik mengajar dalam menyampaikan materi itu yang penting. Jadi unik nggak, menarik nggak? Karena kalau misalnya biasa aja dalam video pembelajaran yang bagus sekalipun ya siswa juga tidak akan mau melihat seperti ya udahlah bosan gitu. Terus yang selanjutnya kemenarikan soal yang disajikan. Nah, kemenarikan soal ini juga penting karena kemenarikan soal itu memancing siswa untuk berpikir. Jadi ikut berpikir bersama kita, bukan kita yang menyelesaikan untuk dia, tapi dia ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan soal itu sendiri gitu. Terus untuk aspek materi, yang pertama itu adalah kelengkapan materi. Nah, untuk kelengkapan materi ini yang pertama itu adalah kedalaman pembahasan materi. Jadi, kita membahas materi jangan luarnya saja gitu. Jangan langsung memberikan rumus saja tanpa memberikan alasan kenapa rumus itu terbentuk. Gimana cara mendapatkan rumus itu gitu. Terus yang kedua, kejelasan uraian materi. Nah, kejelasan uraian materi ini seperti biasa ya kita berbicara menjelaskan materi,
jelas nggak atau kita bertele-tele atau bagaimana gitu. Nah, yang selanjutnya itu ketepatan urutan penyajian. Jangan nanti menyajikannya terbolak-balik ya, sehingga membuat siswa itu yang melihatnya pun bingung gitu. Terus bawahnya lagi nggak kelihatan. Selanjutnya itu ada teknik. Bawahnya Cak, turun. Di enter lagi Kak. Belum ya. Di scroll ke bawah. Jadi yang teknik Belum. penyajian materi. Belum ya. Kayaknya internetnya yang lagi itu apa gimana? Udah muncul, Cik? Belum. Yang lain udah muncul belum? Soalnya penyoci belum nge-scroll ya. Kalau saya masih seperti yang tadi. Ketelat ya. Coba di stop dulu share screen-nya. Nah, kemudian diulang share screen-nya. Oh, kalau nggak bisa dari siapa ini? Dika, bisa dari share screen dari tempat lain? Dari Bisa. saya, coba. Dari Dicari Oci coba. juga bisa. Dari saya, coba. Enggak nggak sih? Tunggu bentar. Ini nggak tahu internet Oci apa gimana. Ini ada ini. Ini event design. Siti Lita nih. Iya Pak, ada. Event design. Ini Yang lain ini event design. share screen-nya yang lain ditutup. Bukan Ya. yang saya screen. Coba. Coba Bun, kayaknya koneksi aku agak Di jelek. Oci aja. Oke. Nih. Udah nih, Cik. Ini udah kelihatan nih. Udah belum ini? Udah muncul. Udah ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu pada aspek materi, indikator selanjutnya adalah teknik penyajian materi. Nah, teknik penyajian materi ini yang pertama ada kemudahan penjelasan materi untuk dipahami oleh siswa. Tadi ada kemenarikan, sekarang kemudahan penjelasan. Kita menjelaskan sesuatu itu pasti punya trik dan tips and triknya masing-masing. Nah, tips and triknya itu yang penting adalah memudahkan siswa untuk memahami. Jangan menyulitkan siswa makin berpikir. Kadang kita ingin memakai bahasa-bahasa matematika, sementara anak yang menonton itu mungkin bahasa matematikanya tidak setinggi kita, gitu. Jadi kita mungkin harus perlu melihat materinya itu. Kalau misalnya mungkin kita menjelaskan materi kelas 7, mungkin kita bisa pakai bahasa matematika yang sedikit di bawah, gitu. Jadi biar mereka tidak kesulitan mencerna materi yang kita jelaskan. Terus selanjutnya kejelasan penggunaan istilah dalam penyajian materi dan soal. Nah, kejelasan penggunaan istilah ini kadang kita suka salah. Jadi misalnya nanti entah kita menggunakan istilah-istilah dalam matematika seperti ada tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, seperti itu. Jadi kita harus menjelaskan mungkin istilah-istilah gitu juga mereka mungkin baru bertemu dengan bentuk-bentuk matematika seperti itu, sehingga mungkin mereka juga butuh dijelaskan itu tuh sebenarnya apa sih, maksudnya lambang begini itu apa sih gitu, lambang matematika itu gitu. Oke, next itu pada teknik penyajian materi itu ada kecukupan jumlah kosakata atau istilah dalam penyajian materi dan soal. Jadi kecukupan sama kejelasan beda ya. Kalau kejelasan itu kita memberitahunya dengan jelas gitu, istilahnya itu kita memberitahunya dengan jelas. Tapi kalau kecukupan itu misalnya pada persamaan linear itu kalau cuma hanya sekedar menjelaskan ibaratnya tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan mungkin kurang cukup ya. Jadi ya harus menyeluruh, harus ada lebih kecil saja, lebih besar saja, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan itu. Nah, gitu. Jadi harus cukup, maksudnya seluruh menyeluruh gitu. Terus yang terakhir ada kelengkapan cakupan kosakata istilah dalam penyajian materi dan soal. Oke, untuk selanjutnya itu ada kesesuaian konten soal. Kesesuaian konten soal ini
yang pertama itu ada kemudahan siswa dalam memahami pertanyaan. Jadi soal-soal yang kita kasih dalam video itu kita harus cerna lagi, kira-kira bahasanya itu mudah dipahami atau tidak gitu. Terus yang terakhir itu ada tingkat kesulitan butir soal. Jadi kita memberikan butir soal pun yang harus tetap bertingkat seperti yang saya bilang tadi, harus seperti menaiki anak tangga, seperti scaffolding. Jadi jangan tiba-tiba langsung memberikan yang sulit ataupun yang terlalu mudah. Jadi harus ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang menengah, ada yang sulit. Seperti itu. Oke, itu pernyataan dan aspek materinya. Nah ini selanjutnya itu ada komentar dan saran. Nah kolom komentar dan saran ini adalah nanti para validasi atau para validator itu diharapkan untuk mengomentari video itu dan menyarankan. Jadi apa komentar yang kurang, apa saran yang harusnya ditambahkan, seperti itu. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan video pembelajaran ini kita ambil 3. Kita membuat 3 pernyataan. Yang pertama itu layak untuk digunakan di lapangan tanpa ada revisi. Berarti video pembelajarannya bisa disebarluaskan tanpa diedit lagi gitu. Nah, yang kedua, layak untuk digunakan di lapangan dengan revisi. Tuh, kalau ada catatan dengan revisi, berarti harus ada yang diubah sesuai dengan komentar dan saran yang ada pada poin B tadi ya. Nah, yang ketiga, itu tidak layak digunakan di lapangan, berarti video pembelajaran itu tidak layak digunakan di lapangan, berarti tidak bisa diedit, harus dibuat ulang lagi oleh sang kreator. Nah, jadi nanti kesimpulan ini tinggal dilingkari sesuai perintah yang ada di dalam kurung, mohon lingkari salah satu pada nomor sesuai dengan kesimpulan ahli materi, seperti itu. Sekian mungkin presentasi dari kelompok kita. Ada yang ingin bertanya atau Bapak ingin menambahkan? Oke, cukup dulu. Jadi kita beri kesempatan dulu kelompok yang berikutnya. Jadi penanyanya ditulis aja di chat ya. Kalau ini biar ingat kalau sudah punya pertanyaan bisa tulis di chat. Berikutnya apa namanya kelompok tadi siapa ya? Pak Tri ya Pak. Tri ya Pak Tri. Silakan Pak Tri. Untuk kami bagian ahli bahasa Pak. Ya silakan. Oh iya. Kak Ratna mungkin bisa share screen. Iya. Baik. Silakan. Ya, Oke. sudah Patri, sudah tampil belum? Ya. Baik, jadi saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai pembuatan instrumen ahli bahasa. Untuk anggotanya, saya sendiri Trifauzi, lalu ada Ratna Nurhediati, Fori Naviola, dan Denny Setiadi. Jadi ini nantinya sudah kita buat atau sudah kelompok kami buat dalam bentuk Google Form. Jadi ini seperti lembar rencana atau rekapannya. Jadi lembar validasi ini bertujuan untuk jadi ini yang sudah dinyatakan dalam bentuk Google Form ya, sudah dibuat Google Formnya. Jadi skala yang kita buat itu dari sangat tidak baik sampai sangat baik. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi itu skala yang kami gunakan dalam validasi ahli bahasa ini. Nah, untuk pertanyaannya, jadi yang pertama untuk indikator lugas, pertanyaannya adalah bahasa yang digunakan lugas dan mudah dipahami. Artinya bahasa yang dipakai itu murid itu sesuai dengan tingkatan mereka gitu. Jadi tidak terlalu ketinggian dan tidak terlalu kerendahan gitu. Lalu bahasa yang digunakan tidak bermakna ganda, artinya bahasa yang disampaikan mungkin oleh penyaji atau oleh si pembuat video itu bisa ditangkap dengan baik oleh siswa karena dia jelas gitu, artinya
tidak bermakna ganda. Lalu menggunakan kalimat yang efektif dan efisien. Jadi tentu bahasa yang digunakan diharapkan tidak berputar-putar, artinya kalau bisa langsung menjurus ke apa yang ingin dimaksud oleh si pembuat video itu. Jadi efektif dan efisien. Lalu indikator yang kedua yaitu komunikatif. Jadi bahasa yang digunakan komunikatif. Lalu bahasa yang digunakan tidak mengandung unsur sara. Jadi bahasa yang dipakai kita harapkan tidak menyinggung agama tertentu atau ras tertentu atau suku tertentu. Lalu yang ketiga ada kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Jadi diharapkan bahasa yang digunakan dalam media atau video pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi misalnya kalau siswa SD ya penyampaiannya sesuai untuk disampaikan di siswa SD. Jadi misalnya jangan sampai medianya kita buat untuk tingkatan yang rendah misalnya SD atau SMP, tapi bahasa yang kita gunakan sudah seperti untuk anak perkuliahan atau mungkin SMA gitu. Lalu kalimat yang digunakan mewakili isi pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Berikutnya kesesuaian dengan kaidah bahasa. Tentu bahasa yang digunakan diharapkan sesuai dengan WEBI gitu. Lalu kalimat yang digunakan berkonotasi positif. Artinya di sini dia tidak berkonotasi negatif. Misalnya bahasa-bahasa yang digunakan seperti mendiskreditkan siswa gitu ya. Jadi harapannya sih nanti bahasa yang dipakai itu bahasa yang membangun siswa, jadi yang berkonotasi positif. Lalu untuk berikutnya indikator yang kelima adalah artikulasi. Jadi penggunaan atau penyampaian bahasa itu menggunakan artikulasi yang jelas gitu. Artinya dapat didengar oleh siswa, kata per katanya jelas gitu. Oke, berikutnya. Sudah Pak. Belum berubah ya? Oh, ya. Komentar. Lalu kami juga memberikan pertanyaan untuk isian, yaitu untuk komentar dan saran. Lalu kesimpulan, apakah media ini layak untuk dipakai atau layak untuk dipakai dengan revisi sesuai saran atau tidak layak untuk diuji cobakan. Artinya diganti lagi dengan media yang baru gitu. Nah, jadi ini untuk rancangannya. Kalau berikutnya kita mungkin akan tampilkan untuk Google Form yang sudah dibuat. Ya, ini Google Form-nya. Oke, mungkin coba diisi Kak Ratna namanya dan itu supaya bisa lihat ke bagian berikutnya. Ya, oke. Nah, ini jadi kita Halo. Ya. Ya, ini jadi session pertama itu yang awal tadi identitasnya, lalu session yang kedua baru masuk ke pertanyaan gitu ya. Jadi ini kriterianya 1 sampai 5 dari sangat tidak baik sampai ke sangat baik gitu. Pertanyaan-pertanyaannya yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Ya, baik, mungkin ada mau yang ditambahkan dari Kak Ratna atau Fori? Sudah Pak. Oke. Baik, begitu Pak presentasi dari kelompok kami mengenai pembuatan instrumen ahli bahasa. Oke, cukup ya. Untuk kelompok yang membuat instrumen yang sama dengan ini, ahli bahasa ya, bisa mengajukan pertanyaan, bisa ditulis dulu lewat chat. Kemudian nanti kalau ditulis lewat chat kan yang bersangkutan bisa melihat, bisa mempersiapkan pertanyaannya. Oke, untuk kelompok yang kedua tadi tentang apa? Yang kelompok kedua presentasinya.
Ahli materi, Pak. Ahli materi. Silahkan yang bertanya tentang ahli materi dari kelompok berapa ya? Kelompoknya siapa aja? Kelompok 1, Pak. Ya, kelompok 1 siapa aja kelompok 1 itu? Kelompok 1 itu ada saya, Abdul Jalil, kemudian Pak Bambang Faidoni, kemudian Pak Suparli Suwardi, dan Bu Handaini Utami. Ya, oke. Silakan. Kalau mau ditanyakan langsung bisa lewat suara. Itu sudah dicek langsung saja. Pembahasan tadi Kak Dwi itu kan bilang bahwasanya ada aspek tentang interaktif mengukur dalam ahli materi itu kan. Nah, setahu kalau pembuatan video pembelajaran itu kan sebenarnya dilakukan komunikasi satu arah aja, yaitu siswa itu hanya menyimak video yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Nah, sebatas kalau seperti itu agak untuk meningkatkan interaktif. Nah, bagaimana menurut yang kelompok Kak mengukur interaktif tersebut? Terima kasih. Oke, cukup. Lanjut kelompok pertanyaan berikutnya dari kelompok 1. Itu ada dari Bambang Faidoni itu. Mau dibacakan atau enggak? Kalau enggak ya nanti langsung dijawab. Baru 2 orang kelompok 1 lagi siapa selain Bambang dan Abdul Jalil? Muiz ya? Pak, di situ sudah ditulis, Pak. Ya, Muiz. Pak. Ya. Oke. Saya mungkin ke kelompok bahasa ya, Pak ya. Ya. Ya, jadi di sini saat melihat keterangannya kan ada skala tuh. Nah, di bagiannya itu ada baik dan cukup. Saya mau tanya untuk batasan baik dan cukup baik itu seperti apa? Mungkin itu, Pak. Karena kan masih ada mengapa saya ngambil 4 angket kalau melihat Mbak Rana kan 5. Saya masih belum tahu batasan baik dan cukup baik itu dari sampai mana gitu, Pak. Oke. Suparli Suwardi sudah menulis. Risa Aziza juga sudah menulis pertanyaan. Oke, pada kelompok yang tadi, kelompoknya Oci, saya persilakan menjawab dulu ya. Nanti kelompok Trifauzi menjawab setelah kelompok Oci. Silakan, saudari. Baik, dari kelompok 2, Pak. Ini menjawab yang pertanyaan Pak Abdul Jalil tadi ya tentang interaktivitas ya. Abdul Jalil tadi menanyakan bahwa video nah, ini dari 1 udah jawab, kelompok yang pertama presentasi udah menjawab belum ya? Belum. Ya, belum, Pak. Kelompok yang pertama presentasi aja. Kelompok berapa itu? Kelompok 4, Pak, media. Kelompok 4. Ya, silakan 4 dulu yang menjawab. Iya, Pak. Jadi tadi kami ingin menjawab untuk pertanyaan yang diajukan oleh Kak Lia dan Alifa ya, Pak ya. Kenapa kami memilih skala Likert dengan 4 skala? Nah, sebenarnya skala Likert itu kan awalnya itu memang 5 skala. Di sini dikatakan bahwa menurut Sugiono 2010 bahwa skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, Pak. Nah, tapi kenapa kami memilih skala Likert yang 4 skala? Itu pertama yang tadi karena mempertimbangkan dari pendapat dari beberapa dosen, kemudian juga di sini dikatakan bahwa menurut hadis 1991 bahwa terdapat modifikasi dari skala Likert dari yang tadinya 5 skala menjadi 4 skala. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan yang terkandung oleh skala 5 tingkat itu. Yang pertama itu alasannya adalah karena ada kategori undecided. Itu mempunyai arti ganda kan, Pak. Bisa diartikan belum dapat memutuskan atau memberi jawaban. Bisa juga diartikan netral, setuju atau tidak setuju pun tidak, atau bahkan ragu-ragu. Nah, kategori jawaban ganda ini kan tentu saja tidak diharapkan dalam suatu instrumen, Pak. Kemudian yang kedua,
tersedianya jawaban yang di tengah itu menimbulkan jawaban yang mengerucut ke tengah, artinya central tendency effect kan nantinya, terutama bagi mereka yang ragu-ragu atas arah kecenderungan pendapat responden ke arah setuju atau nantinya ke arah yang tidak setuju. Jika disediakan kategori jawaban itu akan menghilangkan banyak data penelitian sehingga nantinya bisa mengurangi banyaknya informasi yang dapat dijaring oleh para responden. Nah, dari sana, dari dua hal itu, tapi Hadi sendiri juga mengatakan bahwa meskipun instrumen kuesioner skala Likert dengan 5 skala itu mempunyai kelemahan, bukan berarti kuesioner tersebut tidak dapat digunakan sebagai instrumen penelitian, Pak. Jadi masih tetap bisa dilakukan, cuman kami lebih memutuskan untuk yang setelah modifikasi, yaitu memilih 4 skala saja, begitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Mariam, Kak Imas, atau Kak Muhar? Izin menambahkan, Pak, Sis. Yuk. Ya, tadi kan Siska juga sudah menyebutkan bahwa kalau misalnya banyak ada kecenderungan untuk menjawab yang ragu-ragu yang tengah itu ya. Dan itu bisa mengakibatkan hilangnya data penelitian. Itu salah satunya sudah dilakukan penelitian oleh Nadler, Weston, dan Foiles tahun 2015. Mereka menemukan bukti gitu. Jadi kalau misalnya mereka membandingkan instrumen-instrumen yang menggunakan 5 skala dan 4 skala, ternyata hasil yang 4 skala itu memiliki rata-rata yang lebih tinggi sebanyak 68% dibandingkan yang 5 skala. Jadi kayak data yang bisa dipakai itu lebih tingginya 68% sebanyak itu gitu. Perbedaannya antara yang 4 skala dengan yang 5 skala. Gitu sih Pak. Ada yang sudah dilakukan penelitian bahwa memang berpengaruh juga. Mungkin yang Siska udah bilang tadi, kalau misal 5 skala masih oke kalau untuk kasus-kasus atau ilmu-ilmu sosial mungkin. Kalau di sini kan kita butuh judgement atau melihat kelayakan suatu media, jadi lebih tepat kalau kita menghilangkan keraguan-raguan. Jadi gitu Pak. Jadi lebih baik kalau menurut kami tidak menggunakan nilai tengahnya. Oke. Jadi nilai tengah ya, nilai di antara 2 kanan 2 kiri ya. Ya berarti kalau mau dihilangkan, berarti nggak ada dong nilai 50 gitu ya. Kalau misalnya tadi intonasi media ya, memang dia nilainya 50, bagaimana dia harus memberi nilai katakanlah di atas 50 atau di bawah 50 ya. Kan itu bukan mengenai sikap ya, itu mengenai sebuah fenomena. Gambar itu, animasi itu memang nilainya 50% katakanlah ya, nilai tengah ya. Ya, jadi kalau sikap mungkin iya ya, tapi ini bukan sikap, ini masalah penilaian seorang ahli ya. Jadi dia menilai memang kalau saya menilai 50 kok nggak boleh kan gitu. Berarti dia harus menilai di bawah atau di atas 50. Ya, itu pendapat saya ya. Tapi silahkan saja Anda gunakan teori-teori, tapi ini bukan tentang sikap ini sebenarnya. Ini tentang penilaian sebuah media ya. Jadi kalau di skalanya mau skala 10 juga bagus juga ya. Skala 10 berarti nilainya 1 sampai nilai 10 ya gitu ya. Nah, seperti biasa kita gunakan 10 itu bagus. Jadi gradasinya, nah kalau gradasinya 4 kan orang nggak bisa ini nilainya ini tengah-tengah ini nilainya 50 katakanlah ya. Atau kesalahannya sebanyak 50% ya, misalnya. Itu yang menjadi kalau ragu-ragu memang bukan sebuah data, tapi kalau yang bersangkutan memang ragu-ragu terus mengubah ya
atau dia tidak berpendapat tentang itu, atau pendapatnya itu netral, apa nggak boleh? Nah itu yang menjadi, kalau memang kurang banyak ya nggak apa-apa. Ini kualitatif ya. Kualitatif itu nggak perlu banyak-banyak. Ya. Jadi kalau dia nanti netral, ya bisa ditanya lebih lanjut dengan wawancara. Ditindaklanjuti dengan wawancara dengan instrumen lain. Ya. Kenapa kok ini netral? Ya. Alasannya apa? Kalau kuantitatif ya mungkin ya, karena dia butuh data yang cukup banyak, karena dia tidak menindaklanjutinya dengan wawancara, dengan observasi. Ya. Kalau saya sih setuju saja dengan 5 ya, karena kita tidak mengandalkan hanya dari instrumen itu saja. Nanti kalau dalam hal ini penelitian pengembangan itu harus ada triangulasi ya. Selain dengan mengisi kuesioner, juga ada wawancara. Wawancara itu bisa dilihat dari kuesioner itu. Ini saya kasih nilai 5, saya ahli media ya. Ini saya kasih nilai tengah-tengah. Mengapa? Karena ini memang nilainya 50. Baik tidak, buruk juga tidak. Ya, jadi perlu ditingkatkan. Gitu. Nah dalam penelitian pengembangan ini kalau terjadi seperti itu perlu diperbaiki itu. Ya. Perlu diperbaiki, yang nilai tengah itu perlu diperbaiki sehingga nanti perlu ditindaklanjuti dengan wawancara, kemudian diperbaiki sehingga nilainya tidak lagi menjadi nilai tengah. Ya, itu pendapat saya. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menjawab, kelompok yang presentasi pertama. Sekarang kelompok yang presentasi kedua, silakan menjawab. Baik Pak, mohon izin menjawab pertanyaan dari Pak Abil ya tadi, bahwa pembuatan media pembelajaran dalam konten materi yang disajikan terdapat aspek interaktif. Nah, yang dimaksud Pak Abil di sini kan bahwa video pembelajaran ini merupakan komunikasi satu arah. Tapi kenapa di kelompok kami ada interaktivitas antara media dengan siswa? Dari aspek materi, ini kalau interaktivitas itu ada dari segi media mungkin beda dengan konsep dari materi. Maksudnya adalah bentuk komunikasi dari video pembelajaran tersebut itu kan menimbulkan interaksi dari media dengan si audiens atau yang menyaksikan si siswa lah gitu ya. Nah diharapkan dari interaksi itu siswa kan dapat mengikuti instruksi yang ada pada video. Nah, secara materi, aspek materi di sini kami interaktivitas itu tentang contoh soal, di mana apakah contoh soal yang disajikan itu membantu materi, maksudnya dalam artian instruksinya itu dari interaksi itu siswa bisa mengikuti instruksi yang ada di video itu membantu siswa atau tidak. Kemudian memuat latihan soal yang mendukung kejelasan pemaparan materi serta memberikan kesempatan latihan soal. Bukan berarti kita ngobrol sama siswa, maksudnya dari si pembicara yang ada di video itu menunggu lama gitu. Karena nggak mungkin ada respon karena ini videonya satu line, tapi interaktivitas di sini adalah seperti gini. Oke, tadi kita sudah latihan soal. Coba nanti kalian coba soal berikut ya gitu, atau nanti kalian coba dengan materi yang atau latihan soal yang berbeda lagi gitu. Jadi kayak lebih memberikan kesempatan kepada siswa juga gitu. Tapi bukan berarti kita ngomong secara face to face gitu Pak. Lebih seperti itu. Jawaban lanjutan, ada yang pertanyaannya kan ada 4 itu. Iya. Yang lain mungkin dari kelompok atau Anda sendiri nggak apa-apa mau jawab juga. Semua pertanyaan jawab ya, coba ya.
Jawabnya dari Pak Bambang ya? Ya, dari Pak Bambang. Yang lain ikut menjawab, jangan hanya Anda. Siapa lagi penanyanya? Pak Bambang Faidoni, Suparli, sama Handayani Ya, ya? coba dicek. Suparli itu, saya ingin bertanya kepada kelompok kelayakan aspek materi. Tentang aspek penilaian penyaji menuliskan kriteria penilaian menjadi SB, C, SB, B, C. Kemudian bedanya dengan aspek penilaian skala 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Menurut kelompok kami, untuk pertanyaan Suparli ini tentang aspek penilaian penyajian menuliskan kriteria penilaian menggunakan SB, B, C, K, SK. Nah, kemudian apa bedanya dengan aspek penilaian dengan skala 5, 4, 3, 2, 1 ini? Terus cocoknya digunakan pada saat apa? Menurut kelompok kami, yang SB, BK, CK ini nanti hasilnya bisa dipersenkan. Terus dari situ kita bisa tahu bagaimana ahli materi ini menjawab apakah layak atau tidak. Kemudian yang 5, 4, 3, 2, 1 ini kan bisa dihitung dan digeneralisirkan. Oke. Yang dari Bambang Faidoni itu beberapa indikator yang telah dipresentasikan ada irisannya dengan validasi media. Lalu bagaimana? Iya Bapak, coba ada nggak ya Bapak Bambangnya? Kalau boleh tahu yang bagian mananya, soalnya kita kurang terang gitu jawab pertanyaannya. Abu-abu. Indikator yang mana gitu, biar jelas. Ya, saya Pak Adir Pak. Ya, silakan, Bambang. Iya tadi ada beberapa item yang kayak keunikan materi, terus ada lagi kan tadi dibikin kayak yang mana? Yang dari aspek pembelajaran ya Bang? Ya ada ini langsung aja tuh. Iya, coba lihat. Nah makanya perasaan kalau itu kaitannya dengan ahli bukan media. Ahli. Saya ya ini takutnya malah campur aduk gitu ya. Unikan aspek materi, kelengkapan materi itu sepakat kalau itu yang tadi yang keunikan. Kemenarikan. Menurut saya itu media. Kemenarikan ini. Enggak, tadi Oci kayaknya saya mendengar ada kata-kata keunikan ya. Bukan, keunikan itu yang masih jelaskan tadi itu maksudnya adalah setiap orang memiliki cara mengajar yang unik masing-masing. Jadi keunikan cara menyampaikan materi itu yang kita yang dilihat di sini. Karena kan mungkin dalam menyampaikan satu materi tentang penjumlahan, cara Oci menjelaskan sama cara Bapak Bambang menjelaskan kan beda. Mungkin di situ keunikan masing-masing, maksudnya tuh di situ biar ada kemenarikan uraian materinya gitu. Konteksnya kemenarikan ya? Iya, kemenarikan uraian materi yang disajikan. Oh, ini dengan tujuan dasarnya menumbuhkan ketertarikan atau motivasi siswa. Ya, betul. Ya, itu bukankah kemenarikan itu kita bisa saja masukkan dalam validasi media? Karena kalau validasi media mungkin kemenarikannya itu dalam bentuk desain, enak dipandang, enak dilihat. Tapi kalau kemenarikan uraian materi mungkin beda lagi nanti jatuhnya. Tapi kan tetap ada ininya nggak sih? Ada bukan relevansi ada korelasinya ya? Bakal terjadi sebuah kombinasi kalau ya Pak ya? Ya, karena di sini kalau cari penyertaan
apa terjadi perbedaan pendapat ya. Pendapatnya ini begini, pendapatnya yang lain begitu, nggak apa-apa. Yang penting dijawab, sudah dikonfirmasi. Ya, semua pertanyaan dari kelompok ini sudah dijawab belum? Siapa? Sudah Pak, cukup. Satu lagi Pak dari Handayani itu dia bukan bertanya sih Pak, cuman sekedar menyampaikan saran. Mungkin bisa nanti disediakan kolom kesalahan dan perbaikan terkait bila adanya kesalahan konsep matematika atau ketidaksesuaian materi yang ada pada video. Jadi ini mah saran, nanti kita mungkin akan tambahkan juga seperti kolom yang ada nanti di kolom komentar dan saran itu nanti kita bagi dua kali ya, kita pecah ada kesalahan dan perbaikan. Jadi biar lebih terfokus dan enak dipilah-pilahnya. Terima kasih Handayani. Iya, oke. Jadi untuk materi ini tadi dibagi menjadi dua ya. Kalau nggak salah pembelajaran dan kontennya ya. Nah, pembelajaran itu ada dimasukkan kesesuaian dengan tadi yang pertama kali itu KD ya. Iya Pak. Iya Pak, KD. Coba apa dibacakan itu yang pertama tadi yang paling atas? Boleh. Bentar Pak. Kesesuaian dengan kurikulum Pak. Kesesuaian rumusan kompetensi dasar. Nah, yang paling atas kejelasan rumusan kompetensi. Ya. Kompetensi dasar. Ya. Nah, pertanyaan saya apakah dalam video itu kita perlu menjelaskan sebuah kompetensi dasar ya? Kalau menurut saya lebih baik tersirat saja ya. Jadi ahli itu menilai jadi diberikan kompetensi dasarnya, terus dia menyimak video, tapi nggak perlu rumusannya itu dipertanyakan. Kalau seperti itu kan kejelasan rumusan, sepertinya harusnya ada rumusannya di video itu. Padahal di video itu nggak perlu ada rumusannya, karena itu konsumsi siswa kan. Konsumsi siswa itu kan dia nggak perlu tahu KD, nggak perlu tahu indikator pencapaian juga kayaknya nggak perlu ya Pak. Iya ya. betul. Kalau kesesuaian dengan KD boleh nggak Pak? Apa? Kalau kesesuaian antara dengan KD bisa ditanyakan, tetapi rumusannya itu nggak perlu ya. Rumusan ya, karena Pak. rumusan itu kan sepertinya harus ada kata iya. situ ya. Baik Pak. Jadi apa namanya tidak harus sebuah video, karena itu video itu konsumsinya untuk siswa. Seperti kita buat PowerPoint itu kan tidak harus kita menyebutkan tujuan instruksional, itu tidak harus. Kita menyebutkan saja untuk hari ini kita misalnya membuat PowerPoint ya. Kita tidak usah ditulis di PowerPoint, kita dalam pengantarnya kita akan membahas tentang jarak antara dua buah titik. Kemudian kita akan membahas tentang jarak titik dengan garis. Jadi setelah kalian belajar pada hari ini, kalian bisa menentukan itu jarak dua titik itu seperti apa. Kemudian jarak titik dengan garis itu seperti apa. Itu cukup begitu. Itu kan bukan rumusan sebuah indikator. Ya. Kalimat yang kita sampaikan saja dalam pembelajarannya. Kalau itu dimasukkan semua KD, KIKD, terus indikatornya ke video, videonya bisa panjang dan itu tidak efektif, juga kurang efektif ya Pak ya. Sebenarnya bukan dimasukin juga Pak, tapi cuman kayak videonya itu ya berdasarkan KD sama dan indikator gitu. Nah, kalau gitu berarti pernyataannya bukan kejelasan rumusan ya. Kesesuaian. Oh, berarti kesesuaian ya Pak ya? Iya. Kesesuaian video dengan indikator. Ya. Kalau menurut saya cukup indikatornya saja ya. Yang di situ kan indikatornya ya. Iya. Kalau antara KD dan indikator bisa nggak sesuai ya? Bisa juga sih ya nggak sesuai antara KD dan indikator. Ya boleh juga ditanyakan ya kesesuaian indikator dengan KD. Pertama kesesuaian indikator video dengan indikator. Kemudian Anda jelaskan KD-nya di situ karena KD-nya nggak muncul di sana kan. Di pertanyaan itu harus Anda sebutkan indikator dari
video ini adalah ini. Ya. Jadi ada sebutkan indikatornya, sesuai nggak dengan indikator ini. Jelaskan juga di pertanyaan itu KD dari pembelajaran itu adalah ini. Ya. Sehingga si ini bisa menjelaskannya. Tapi kalau nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa karena itu di luar video ya, luar video ya, bisa langsung pada tujuan saja. Tujuan video ini apa, sesuai nggak dengan tujuan itu. Kalau tadinya sih kami cantumkan KD dan indikator pada validasi ini karena kan kami menyebarkan analisis kebutuhan itu kepada siswa sekolah ya Pak. Jadi kan otomatis videonya ini bakal dipakai oleh guru sekolah. Nah makanya kami sesuaikan lagi. Kalau itu video itu dikirim di YouTube, maka di keterangan itulah disampaikan. Karena kalau YouTube kita ngirim video, pasti ada deskripsinya. Nah, deskripsinya itu dituliskan. Ya perlu ada di video. Ya, baik Pak. Baik Pak. Siap. Oke. Berikutnya yang kelompok 3, presentasi ketiga, silakan menjawab. Baik, Pak. Kami ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Muiz. Sudah tadi langsung ya disampaikan oleh Muiz, dan sebenarnya sudah dijawab juga sama Bapak. Berkaitan dengan skala tadi ya. Kalau kami kan menggunakan 5 skala gitu ya. Tapi Muiz ada pertanyaan tambahan. Muiz bilang ada bagian baik dan cukup baik. Nah, batasan yang jelas antara baik dan cukup baik itu kan terlihat sama. Nah, menurut kelompok kami, ditanya menurut kelompok kalian batasan untuk mengetahui baik dan cukup baik itu seperti apa? Kalau dari menurut kami kan memang kemarin mengikuti skala Likert yang ada ya Pak, jadi 5 aspek. Maka ketika dari sangat baik, maka ketika turun menjadi terakhir sangat tidak baik. Nah, cukup di kami itu dimaksudkan bahwa cukup didefinisikan sebagai dia itu bisa gitu, bisa atau sesuai gitu, nggak kurang. Jadi intinya secara definisi kan cukup itu dapat memenuhi satu kebutuhan ya atau keinginan gitu kan, dan dia tidak kurang. Artinya kalau dia masuk kategori baik itu biasanya kan menurut kami itu bisa lanjut tanpa perlu direvisi. Kalau pakai cukup, standarnya cukup, maka perlu ada revisi gitu. Jadi kalau di media menurut kami seperti itu, karena melihat di jurnal acuan nanti ada hubungannya, mungkin dijelaskan sama teman saya. Pertanyaan berikutnya juga ada standarisasi untuk dikatakan dia layak gitu kan, validasinya itu dikatakan layak berapa persen gitu kan, nanti yang dijawab sama teman saya. Cuma dari cukup sendiri dikatakan cukup itu dia tidak kurang, terus kemudian tapi perlu perbaikan gitu. Jadi belum baik gitu. Jadi cukup di sini yang membedakan adalah dia perlu perbaikan. Mungkin itu untuk jawaban dari kelompok untuk jawaban Muiz. Mungkin teman saya yang lain ada yang ingin menambahkan. Oke. Lanjut pertanyaan lain. Saya ingin menambahkan pertanyaan yang dari Risa Azizah, Pak. Ingin bertanya bagaimana perhitungan kriteria kelayakan pada instrumen kelayakan bahasa yang kelompok kami dapat dari salah satu artikel milik Aminila Muwardati. Cara menghitung persentasenya itu skor total dibagi skor maksimal dikali 100% dengan kriteria kelayakan 0 sampai 44% itu dikatakan tidak layak, 45 sampai 64% itu dikatakan layak dengan predikat cukup, 65 sampai 84% dikatakan layak dengan predikat bagus,
85-100% dikatakan layak dengan predikat sangat bagus. Mungkin Kak Tri bisa menambahkan. Pertanyaan lain, kan 2 pertanyaan sudah dijawab. Iya, untuk yang tadi ya 2 pertanyaan yang sudah dijawab. Jadi untuk yang pertanyaan Risa dengan pertanyaan Ahmad Gufron sebenarnya hampir sama. Gufron juga menanyakan bagaimana cara perhitungan agar instrumen itu layak ya. Jadi itu sudah seperti yang disampaikan oleh Fori ya, bahwa ada kriteria, ada tadi 0 sampai 44 dikatakan tidak layak, lalu 45 dan seterusnya dikatakan layak dengan perbaikan dan begitu. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Ahmad Gufron bahwa kemudian apakah intonasi bahasa masuk ke dalam bagian indikator bahasa atau media. Ya, jadi sebenarnya ini juga kemarin sempat menjadi perdebatan ya di kelompok kami bahwa ini intonasi ini akan masuk di bahasa atau di media gitu ya. Akhirnya kami coba masukkan di sini lebih kepada intonasi bahwa yang disampaikan itu kata per katanya itu jelas bisa ditangkap oleh siswa gitu. Jadi bukan intonasi dari segi media kayak volume dan seterusnya. Jadi ini lebih ke intonasi apa yang disampaikan oleh si penyajinya. Jadi bukan dari segi media volumenya atau mungkin pengaturan yang ada di bagian medianya. Itu sih yang hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin kami juga mungkin bertanya ke Pak Max, mungkin intonasi ini lebih cocoknya masuk ke bahasa atau ke media, Pak. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab ya. Jadi untuk intonasi kan kalau dalam bahasa, intonasi itu kan muncul dari artikulasi ya. Misalnya ngomong R, itu kadang ada yang nggak bisa ngomong R ya. Cedal gitu ya. Tapi kalau orang lain bisa jelas, betul itu kriterianya jelas ya. Kalau orang lain bisa jelas, seperti ada penyiar radio itu kalau nggak salah yang cedal itu ya. Siapa namanya itu radio. Banyak itu penggemarnya itu. Kalau saya suka dengerin radio sambil nyupir itu ya. Riko Ceper. Namanya Riko Ceper itu. Ya, itu dia enggak, tapi dia intonasinya bagus ya. Jadi walaupun cedal, tapi kalau orang bisa memahami ya enggak apa-apa ya. Itu intonasi. Kalau intonasi di media mungkin tone-nya ya, suaranya sesuai enggak, tadi dijelaskan antara suara background dengan suaranya dia ya. Itu bagaimana mengaturnya. Terus ada suara-suara noise gitu, bisa nggak dia kalau dia terpaksa ada noise misalnya, tapi dia bisa tetap intonasinya bisa mengalahkan itu ya mungkin nggak apa-apa, noise-nya tidak terlalu. Jadi media itu kan bisa diatur noise-nya, ya seperti di OBS itu bisa dihilangkan noise-nya, dikurangi ya, background-nya bisa dihilangkan ya. Bisa diganti dengan background virtual dan sebagainya. Itu yang di media ya. Noise berbeda dengan intonasi. Di sini intonasi kontrasnya antara suara-suara yang ada. Kalau di bahasa intonasinya betul-betul intonasi yang dikatakan oleh orangnya. Ya boleh saja dimasukkan di sana, dimasukkan juga di sini dengan penjelasan tentang apa sih intonasinya itu. Yang dimaksud di media, intonasi yang dimaksud di di bahasa ya. Oke, yang saya soroti di instrumen yang ketiga ini, dia ada beberapa hal itu digabung menjadi satu ya. Coba tadi saya agak lupa ya, coba di share lagi instrumennya ya. Misalnya
lugas dan tegas misalnya ya. Saya nggak ingat, coba kalau di-share lagi saya bisa lihat tuh. Nah, kalau dengan adanya dan itu kan membingungkan ya. Kalau lugasnya bagus tapi nggak tegas, gimana saya harus memberi nilai? Ya. Kalau dia tegasnya bagus tapi nggak lugas, bagaimana saya harus memberi nilai? Ya. Jadi lebih baik dipisahkan. Kalau memang ada dua, ya lugasnya itu seperti apa, tegas itu seperti apa. Ya, jadi dipisahkan itu pernyataan, dua pernyataan itu dipisahkan. Jangan digabung menjadi satu. Sehingga nanti kalau oh ini tidak lugas tapi sudah tegas misalnya ya. Kalau nggak salah di instrumen yang ketiga tadi waktu dipaparkan tuh ada yang, dan malah ada yang kalau sara mungkin menjadi satu kesatuan nggak apa-apa ya. Suku, agama, ras, dan golongan itu bisa jadi satu karena sara ya. Salah satu nggak bagus pun nggak boleh kan gitu. Ya. Nah ini seperti ini kan, lugas dan mudah. Nah kalau dia mudah difahami tapi nggak lugas, dia harus ngisi apa? Dia lugas tapi nggak mudah, dia harus ngisi apa? Efektif dan efisien. Nah kalau dia efektif tapi nggak efisien, dia harus ngisi apa? Kalau efisien tapi nggak efektif, dia harus ngisi apa? Ya. Kalau sara mungkin boleh jadi satu kesatuan karena sudah biasa ya. Yang berikutnya lagi isi pesan atau informasi yang atau ada kata itu ya, mewakili isi pesan atau informasi yang diinginkan. Itu juga mestinya dipisah saja. Ya seperti itu yang di dalam instrumen itu pernyataan-pernyataan jangan membuat pernyataan majemuk ya, pernyataan tunggal aja sebaiknya. Itu dari saya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ya silakan. Saya mau nanya dulu Pak, saya Muiz. Kalau untuk visual gambarnya sendiri kan kadang-kadang kita tuh ngelihat cuman orang yang warna itu baik gitu Pak. Tapi kalau bagi yang buta warna parsial itu mungkin agak menyulitkan. Misalkan warnanya seperti apa sih, seperti itu Pak? Ya berarti kan video ini bukan untuk yang buta warna, ini untuk yang normal aja. Ya, karena kalau kita membuat untuk yang berkebutuhan khusus ya beda lagi. Tujuannya kita video ini kan video untuk yang tidak untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Ya. Untuk yang normal aja lah, ya. Jadi kalau ada yang untuk berkebutuhan khusus, berarti harus didesain khusus, dibuat sendiri khusus. Karena itu bisa berbeda dengan yang normal. Jadi Anda katakan aja tujuannya bahwa video pembelajaran ini diberikan kepada siswa yang normal. Gitu. Itu menghindari pernyataan atau opini dari validator, ini bagaimana kalau dia kurang mendengar, bagaimana kalau dia, itu kan kekecualian. Anda bisa berargumentasi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi saya harapkan Anda videonya jadi ya. Kapan itu kira-kira jadinya? Untuk satu orang satu ini. Ini kan sudah mengerti gambaran ya, gambaran sebuah media yang baik itu seperti apa, gambaran sebuah media yang bahasanya baik itu seperti apa, gambaran yang kontennya baik itu seperti apa. Nah coba dibuat dalam waktu seminggu ini, bisa nggak minggu depan itu selesai? Ya. Bisa Pak. Nah minggu depan selesai. Kemudian tadi satu orang itu memvalidasi satu video divalidasi oleh 3 ahli ya tadi ya. Nah Anda sebagai ahlinya di situ yang membuat tentang media, berarti dia bertindak sebagai ahli media juga terhadap satu video. Nah pengaturannya gimana? Itu sudah diatur belum oleh
ketua kelas PJ-nya. Siapa namanya? Ratna. Saya belum, Pak. Nah, kira-kira usulannya gimana idenya? Yang lain mungkin punya usul. Idenya sih nanti saya biasanya kan kalau ada 2 kelompok yang masing-masing topiknya sama ya Pak. Jadi nanti saya list aja sesuai absen, saya taruh misalnya saya dan kelompok 3 kan sama-sama media, jadi kami memeriksa satu sama lain. Tapi untuk 2 kelompoknya misalnya kelompok 1, 2 diperiksa medianya diperiksa oleh kelompok 3, nanti 5, 6 oleh kelompok 4 seperti itu dan begitu pula untuk bahasa dan itu Pak, satu lagi materi. Ya, oke. Coba dibuat saja, didiskusikan, nanti draftnya kirim ke saya dulu. Kalau saya ada masukan-masukan, ya mungkin draft itu bisa diperbaiki. Kalau saya sudah setuju dari draft itu, ya sudah langsung digunakan gitu. Draft validatornya ya Pak ya? Ya, ini memvalidasi apa, ini memvalidasi apa gitu kan. Nah, perlu dibuat dulu. Ya, disepakati dulu, kemudian kita, kalau saya sudah oke, nanti baru bisa dipakai. Jadi nanti videonya kirim ke MS Team ini, ya. Dari MS Team kan semua bisa menonton kan, termasuk saya. Jangan di assignment. Jadi kirimnya di home gitu ya Pak? Ya, di home saja, di postingan aja. Ya. Oke Pak, baik Pak. Jadi kalau di situ kan semua orang bisa melihat. Nah, nanti validasinya juga ditaruh di situ, di bawahnya. Ya, misalnya postingan. Jadi nanti masing-masing membuat postingan, di bawah itu validasinya oleh orang lain 3. Oh iya Pak, berarti lebih baik kalau kalau validasinya itu ini ya Pak, Word ya Pak, dokumen Word atau PDF yang bisa diedit, jadi nggak Google Form ya Pak? Ya dari Google Form kan bisa dibuat ininya, hasilnya kan di print atau diapakan. Oh. Ya pokoknya ada lah ya, validasi Word mau buat apa, bisa kalau di PDF kan juga bisa ya. Ya, tetapi kan dalam ini kan ada validasinya sendiri kan, tidak jarak jauh, artinya bisa dilihat langsung. Jadi nanti satu postingan misalnya Ratna Maryam posting di situ, ini video saya tentang ini, kasih tahu ya KD-nya apa, KI-nya apa gitu kan, termasuk penjelasannya ya. Paham Ratna Maryam? Paham Pak, paham. Nah, biar nanti kalau validasi KD-nya apa, cocokkan dengan KD-nya, biar ini tahu KD-nya itu ini, ya gitu. Ya. Ya, baik Pak. Nanti saya juga post Pak kalau sudah Bapak setujui draft validasinya Pak. Ya, enggak, maksudnya untuk videonya itu itu kan apa namanya tadi kan postingan yang tadi nggak usah di MS Team, nggak apa-apa, lewat WA atau apa, nggak apa-apa, nanti saya setujui. Yang saya maksud adalah postingan untuk video UAS tadi, taruh di postingan masing-masing ya. Di MS Team kan biasanya saya buat postingan absen, nah, Anda komentar di situ kan. Nah sekarang setiap Anda membuat postingan kan bisa kan, tidak harus saya yang membuat postingan kan? Iya, bisa Pak. Bisa Pak. Membuat postingan, di situ dimasukkan videonya, kemudian diberi keterangan KD-nya apa, ininya apa, maksud dan tujuan video itu apa, supaya informasi tentang video itu ada. Baru nanti validatornya langsung melihat, hasilnya langsung dimasukkan di komentar di postingan itu. Oke, Pak. Siap. Itu ya. Iya, Pak. Paham, Pak. Ada lagi yang bertanya? Oke, Pak. Satu lagi, Pak, mungkin. Untuk proses validasinya itu apakah setelah minggu depan atau dalam jangka waktu 1 minggu ini sudah boleh posting, sudah boleh validasi, atau maksimal minggu depan, atau bagaimana, Pak? Ya, maksimal posting video kan minggu depan ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 6 tambah 7, tanggal 13 ya. Maksimal posting video. Ya, tanggal 13. Berarti nanti 2 hari lah setelah tanggal 13 itu sudah ada komentar
yang terkait dengan tadi validatornya. Oke, baik Pak. 13, 14, 15 itu sudah masuk validasinya. Ya. Seperti itu ya. Oke, siap Pak. Ya. Jadi untuk yang UAS itu juga dituliskan di situ di pertemuan ya, Pratamaria, biar tadi pertemuannya jadi 13. Iya Pak, jadi pertemuan yang ke-13-nya saya tulis nanti di minggu depan tanggalnya ya Pak. Iya, betul. Baik Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Ya, sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.